Tema homili saya pagi ini tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Kita bisa bertanya, bukankah Tuhan itu pribadi yang tidak bisa kita lihat? Lantas bagaimana kita bisa mengasihi Dia yang tidak kelihatan? Sementara yang kelihatan saja sulitnya bukan main, apalagi yang tidak kelihatan. Lantas bagaimana caranya? Kalau Yesus minta, kasihilah Tuhan Allahmu. Paus Yohanes Paulus II membantu kita merefleksikan hal ini. Mengasihi Tuhan secara konkret. Dalam ensiklik tentang Ekaristi, artikel 11, Santo Paus Yohanes Paulus II berkata begini, "Sungguh dalam Ekaristi Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kasih-Nya yang tidak mengenal batas." Baik saudara-saudari, kita renungkan sejenak kalimat ini. Bahwa dalam Ekaristi, Tuhan yang kita sebut tidak kelihatan, itu bisa dilihat, bisa dikenal, bisa dialami secara pribadi. Di dalam Ekaristi, Dia bukan hanya mengatakan inilah tubuhku, tetapi juga mengatakan yang diserahkan bagimu. Dia bukan hanya mengatakan inilah darahku, tetapi Dia juga mengatakan yang dicurahkan bagimu. Maka dalam Ekaristi Tuhan sungguh-sungguh hadir. Dia sungguh-sungguh menyatakan, memberikan dirinya, tubuh dan darahnya bagi kita. Lewat peristiwa itulah Dia menyatakan kasih-Nya. Oleh karena itu Santo Agustinus menyebut Ekaristi itu sakramen cinta kasih atau sakramen kasih sayang, di mana Dia menyatakan secara tak terbatas kehadirannya dan kasih-Nya. Nah, kalau Ekaristi adalah sakramen cinta kasih,
apakah di dalam Ekaristi pula kita menyatakan kasih kita kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh mau hadir dalam misa kudus? Di artikel 41, Santo Paus Yohanes Paulus II mengatakan begini: umat beriman wajib menghadiri misa kecuali bila mereka sungguh-sungguh terhalang. Halangan itu misalnya baru saja melahirkan. Kedua, dalam keadaan sakit, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, tidak bisa pergi. Ketiga, karena usia yang sudah lanjut, raga ini sudah lemah sehingga sulit untuk berjalan. Tidak bisa tahan lama kalau duduk di gereja lebih dari 1 jam. Ini beberapa contoh halangan misa. Artinya orang boleh tidak hadir jika dalam keadaan seperti itu. Namun jika tidak terhalang dan tidak pergi ke gereja, pertanyaannya, apakah orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya dengar di paroki ini masih banyak umat yang bukan karena sakit, bukan karena usia lanjut, sehingga sulit pergi keluar rumah, namun enggan pergi ke gereja menghadiri misa kudus. Maka soal kasih kepada Tuhan perlu kita renungkan sungguh-sungguh. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan jika pergi ke gereja saja enggan atau bahkan malas? Karena di dalam Ekaristi dia sendiri sungguh-sungguh hadir dan memberikan dirinya, memberikan kasihnya secara tak terbatas. Ini yang pertama, kasih kepada Tuhan secara konkret, nyata. Yang kedua, kasih kepada sesama. Tentang kasih kepada sesama, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkannya juga secara lebih konkret. Sesama lebih pada orang-orang yang ada dalam jangkauan kita, yakni keluarga. Anggota keluarga adalah sesama yang paling dekat.
maka kepada merekalah kasih itu pertama-tama dinyatakan setelah dinyatakan kepada Tuhan. Tentang kasih kepada sesama dalam konteks keluarga, saya mau meneruskan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam seruan apostolik sukacita kasih. Artikel nomor 133. Saya kutip supaya seruan Paus sampai ke telinga dan hati umat di akar rumput. Bunyinya begini. Tentang kasih ini haruslah diungkapkan terus-menerus dengan bebas dan murah hati dalam kata-kata dan tindakan. Dalam keluarga, 3 kata perlu digunakan. Saya ingin mengulangi ini. 3 kata. Tolong, terima kasih, maaf. 3 kata penting. Di dalam keluarga kita, ketika kita tidak menekan atau memaksa dan bertanya, bolehkah atau bolehkah saya minta tolong? Dalam keluarga kita, ketika kita tidak egois dan belajar mengatakan terima kasih. Dan dalam keluarga kita, ketika seseorang menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan mampu berkata, maaf, maka keluarga kita akan mengalami damai dan sukacita. Janganlah kita pelit menggunakan kata-kata ini. Tolong, terima kasih, maaf. Namun terus mengulang-ulanginya setiap hari. Sebab berdiam diri atau mendiamkan atau didiamkan itu membebani. Bahkan walau hanya kadangkala saja terjadi di dalam keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan di antara saudara kandung. Kata-kata yang tepat diucapkan pada waktu yang tepat melindungi dan merawat kasih setiap hari. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudari, tips konkret, real, nyata bagaimana kita mengasihi sesama. Mulai dari rumah, dari keluarga kita masing-masing. Kasih itu bisa dirawat setiap hari dengan sesering mungkin mengucapkan kata tolong, terima kasih, dan maaf. Dan mari kita merawat kasih kita kepada Tuhan secara konkret dengan rajin menghadiri misa
kudus. Umat yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, rajin mengikuti misa karena mencintai Ekaristi. Mari kita hayati bersama perintah Yesus hari ini, mengasihi Tuhan dan sesama. Amin.